Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aulia Zarara Putri, kelas 6B dengan NIM 230402349 dengan dosen pengampu mata kuliah biologi Ibu Feni Widianti, MPD. Sebelum memulai materi, sebelumnya terdapat integrasi keislaman yang menunjukkan bahwa keanekaragaman makhluk hidup merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Thaha ayat 53 yang berbunyi, "Dia telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atas bagimu dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam." Selanjutnya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 45, "Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dan air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, sebagian berjalan dengan 2 kaki, dan berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki." Dari firman Allah tersebut, kita ketahui bahwa keanekaragaman makhluk hidup merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas materi tentang keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama, kita akan membahas tingkat keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat dari berbagai tingkatan, baik tingkatan ekosistem, tingkatan jenis, maupun tingkatan gen. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi karena setiap makhluk hidup pada lingkungan yang berbeda-beda. Di dalam suatu lingkungan terdapat komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi sehingga membentuk ekosistem. Perbedaan kondisi lingkungan menyebabkan terbentuknya berbagai macam ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh ekosistem itu ada ekosistem darat, ekosistem air laut, ekosistem air payau, ekosistem air tawar. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem dipengaruhi oleh berbagai letak geografis suatu wilayah. Perbedaan geografis menyebabkan perbedaan iklim, suhu, curah hujan, dan kondisi lingkungan lainnya. Keadaan tersebut mempengaruhi jenis flora dan fauna yang hidup di suatu daerah. Contoh keanekaragaman ekosistem dapat dilihat pada hutan hujan tropis, padang rumput, pantai, sungai, maupun laut. Variasi makhluk hidup yang terdapat pada setiap ekosistem disebut keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Selanjutnya, ada keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman yang ditimbulkan di antara makhluk hidup yang berbeda jenis disebut keanekaragaman makhluk hidup tingkat jenis. Jenis atau spesies memiliki pengertian individu yang mempunyai persamaan secara anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesama, yang menghasilkan keturunan yang fertil atau subur untuk melanjutkan generasinya. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan organisme dalam satu keluarga lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Contohnya, keanekaragaman pada keluarga kacang-kacangan yang memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda, mulai dari ukuran, bentuk batang, jumlah, dan ukuran biji. Ada keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah variasi individu yang sejenis. Contohnya pada bunga mawar yang memiliki warna merah, putih, pink, dan lainnya. Gen adalah faktor pengatur sifat. Gen adalah faktor pengatur sifat yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Gen diwariskan dari induk kepada keturunannya sehingga terjadi kombinasi gen yang menghasilkan susunan gen baru pada keturunan. Akibatnya munculnya berbagai variasi sifat pada makhluk hidup.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang keunikan keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia terletak di daerah tropis sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan daerah subtropis dan kutub. Keanekaragaman hayati tersebut dapat dilihat dari berbagai ekosistem yang ada, seperti ekosistem pantai, ekosistem hutan bakau, padang rumput, air tawar, dan lainnya. Setiap ekosistem memiliki flora dan fauna yang berbeda-beda. Indonesia sendiri memiliki persebaran fauna yang dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, fauna tipe oriental yang terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Yang kedua, ada fauna tipe Australia yang terdapat di Papua dan Kepulauan Aru. Yang ketiga, ada fauna tipe Paralian yang terdapat di Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Selanjutnya, kita akan bahas satu-satu mengenai 3 tipe fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama, yang tadi, fauna tipe oriental terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hewan tipe ini didominasi mamalia yang berukuran besar dan berbagai jenis primata, seperti orangutan, gajah, dan badak Jawa. Yang kedua, fauna tipe Australia terdapat di Papua dan Kepulauan Aru. Ciri khasnya adalah banyak hewan berkantung dan burung berwarna cerah seperti kanguru dan cendrawasih. Yang ketiga, ada fauna tipe Paralian terdapat di Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Fauna ini memiliki campuran ciri oriental dan Australian. Contohnya ada Aunoa, Tarsius, dan burung maleo. Indonesia juga memiliki hewan dan tumbuhan endemik. Flora dan fauna Indonesia tidak hanya beragam, tetapi juga banyak merupakan jenis endemik. Hewan dan tumbuhan endemik Indonesia artinya hewan dan tumbuhan tersebut hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Hal ini terjadi karena banyaknya pulau yang terisolasi satu sama lain dalam jangka waktu yang lama sehingga terjadi evolusi yang khas. Hewan endemik yang ada di Indonesia misalnya ada harimau Jawa, harimau Sumatera, jalak Bali putih, badak berjula 1, terus ada babi rusa, ada kukang Sumatera. Sedangkan tumbuhan endemik di Indonesia itu ada Rafflesia arnoldi. Oke, sekarang kita sudah membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup. Sekarang kita akan mencari tahu apa sih manfaat keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan, papan, dan obat. Kita memanfaatkan berbagai biji-bijian, buah, sayur, umbi, daging hewan seperti sapi, ayam, kambing untuk bahan makanan. Kita memanfaatkan berbagai macam kayu seperti jati untuk bahan bangunan. Kita memanfaatkan juga tanaman kunyit sebagai obat. Yang selanjutnya sebagai sumber pendapatan atau devisa. Keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan. Misalnya untuk bahan baku industri, terus bahan komestik, kopi, dan teh untuk industri minuman. Yang selanjutnya, kita dapat memanfaatkan keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber plasma nutfah. Apa sih yang dimaksud plasma nutfah? Plasma nutfah adalah sifat unggul yang ada pada makhluk hidup. Makhluk hidup yang begitu banyaknya merupakan sumber nutfah yang harus dijaga. Hutan merupakan gudang plasma nutfah. Selanjutnya, ada manfaat ekologi. Keanekaragaman makhluk hidup merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Hutan hujan memiliki nilai ekologi yang penting, antara lain hutan hujan tropis merupakan paru-paru bumi.
Kegiatan fotosintesis yang terjadi di hutan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida di atmosfer. Hutan-hujan tropis dapat juga menjaga kestabilan iklim global, dapat mempertahankan suhu dan kelembaban udara. Selanjutnya ada manfaat keilmuan. Makhluk hidup yang beraneka ragam di dunia merupakan sumber ilmu yang masih dapat terus digali. Misalnya, banyak rahasia di alam yang belum ditemukan. Selanjutnya, ada manfaat keindahan. Makhluk hidup yang beraneka ragam di dunia ini akan menambah keindahan alam. Manusia seringkali memanfaatkan keanekaragaman makhluk hidup untuk keindahan, seperti membuat taman yang berdiri dari berbagai tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh manusia terhadap keanekaragaman makhluk hidup. Manusia itu dapat memberikan dampak yang besar dalam keanekaragaman makhluk hidup, entah itu dampak negatif maupun dampak positif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada kegiatan manusia yang merusak keanekaragaman makhluk hidup. Banyak aktivitas manusia yang dapat merusak keanekaragaman makhluk hidup. Rusaknya keanekaragaman makhluk hidup dapat terlihat dari punahnya berbagai jenis hewan. Salah satunya misalnya harimau Bali yang sekarang sulit untuk ditemukan. Beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak keanekaragaman makhluk hidup itu contohnya seperti perusakan habitat. Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Perusakan habitat menyebabkan kepunahan. Kerusakan habitat dapat terjadi karena ekosistemnya dirubah fungsi oleh manusia. Yang selanjutnya itu ada penggunaan pestisida. Contoh pestisida adalah insektisida, herbisida, dan fungisida. Pestisida sebenarnya ditujukan untuk membunuh makhluk hidup pengganggu, tetapi pestisida juga menyebar ke lingkungan dan meracuni mikroba, jamur, dan hewan. Selanjutnya ada pencemaran limbah dan sampah. Limbah dan sampah itu berasal dari pabrik dan rumah tangga. Limbah itu dapat membunuh makhluk hidup. Selanjutnya ada perubahan tipe tumbuhan. Tumbuhan merupakan produsen di dalam ekosistem. Perubahan tipe tumbuhan, misalnya perubahan dari hutan hujan tropis menjadi hutan produksi, dapat mengakibatkan hilangnya tumbuhan-tumbuhan liar. Ada juga masuknya jenis tumbuhan dan hewan liar. Tumbuhan atau hewan liar yang masuk ke dalam suatu ekosistem akibat introduksi manusia dapat berkompetisi bahkan membunuh tumbuhan dan hewan asli ekosistem. Itu sangat berbahaya bagi keanekaragaman. Selanjutnya ada seleksi. Secara tidak sengaja manusia telah melakukan seleksi. Contohnya, kita hanya menanam tanaman yang bermutu baik seperti mangga mana lagi, jambu Bangkok. Sebaliknya, manusia menghilangkan tanaman yang kurang bermutu. Selanjutnya ada pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, misalnya mendirikan cagar alam Ujung Kulon dan Taman Nasional Komodo. Ada juga pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitatnya, misalnya penangkaran hewan di kebun binatang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya agar lebih mudah diamati dan dipelajari. Yang pertama, ada taksonomi dan hubungannya dengan ilmu lain. Klasifikasi menghasilkan kelompok organisme dengan jenjang berbeda yang disebut dengan takson. Semakin rendah tingkat takson, semakin banyak persamaan cirinya. Sekarang kita akan membahas tentang batasan klasifikasi, taksonomi, dan sistematika. Klasifikasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggolongan makhluk hidup ke dalam golongan atau satuannya sesuai dengan ciri-cirinya.
Selanjutnya, taksonomi merupakan ilmu tentang teori pencirian, klasifikasi, dan penamaan makhluk hidup. Selanjutnya ada sistematika, merupakan ilmu yang secara ilmiah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup serta sejarah hubungan kerabatan evolusi yang ada di antara mereka. Gabungan antara taksonomi dan filogenetika. Sebagai contohnya, yaitu pada kelompok vertebrata, persamaan sifat anggota vertebrata yaitu sama-sama memiliki tulang belakang. Namun, persamaan sifat pada kelas mamalia yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki rambut, dan lainnya. Selanjutnya ada dasar sistem klasifikasi. Seiring perkembangan zaman dan ilmu, perkembangan beberapa makhluk hidup seperti berikut. Yang pertama, ada vertebrata, berdarah merah. Ada vivipar, manusia, paus, dan mamalia lainnya. Selanjutnya ada ovipar, burung, amfibia, reptilia, ikan. Yang kedua ada avertebrata, tanpa darah merah. Itu contohnya ada porifera, vermes, moluska, dan lainnya. Tokoh klasifikasi ini ada beberapa. Yang pertama ada Aristoteles, mengelompokkan makhluk hidup menjadi hewan dan tumbuhan. Selanjutnya ada John Ray dengan konsep jenis dan spesies. Ada juga itu Carolus Linnaeus, yaitu kesamaan struktur dan binomal nomenklatur. Yang terakhir ada Whittaker, mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Hierarki klasifikasi itu sendiri ada yang pertama ada spesies, genus, familia, ordo, klasis, phylum, dan kingdom. Selanjutnya kita akan membahas kategori. Kategori merupakan unit dasar dalam klasifikasi. Spesies adalah kelompok makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sesamanya dan menghasilkan keturunan fertil atau subur. Dibagi menjadi 2 kategori. Kategori di bawah spesies dan kategori di atas spesies. Yang pertama ada kategori di bawah spesies. Kategori di bawah spesies disebut subspesies, yaitu kelompok dalam satu spesies yang terpisah secara geografis dan memiliki perbedaan tertentu, yaitu ada monotype, memiliki satu subspesies. Terus ada monotype, memiliki lebih dari subspesies. Yang kedua ada kategori di atas spesies, yaitu yang pertama ada marga atau genus, mencakup satu atau lebih jenis. Contohnya ada Panthera, yaitu genus, dan Panthera rigis, yaitu spesies. Selanjutnya ada suku atau familia, mencakup satu atau lebih genus. Contohnya ada Ranidae, yaitu familia, Rana, yaitu genus, ordo, klasis, dan phylum. Contohnya, phylum itu contohnya Chordata, klasis amfibia, ordonya Anura, familia Ranidae, genusnya itu Rana, spesiesnya itu Rana catesbellana atau kodok lembu. Kita juga akan membahas mengenai gambaran umum tata nama. Linnaeus dianggap sebagai pencipta sistem tata nama ganda karena beliau konsisten dalam menggunakan sistem tersebut. Hal ini tertuang dalam karyanya Species Plantarum pada 1753. Sedangkan tata nama hewan tahun 1758 setelah diterbitkannya karya Linnaeus yang berjudul Systema Natur. Nama ilmiah sebenarnya adalah nama dalam bahasa yang diperlakukan sebagai bahasa Latin tanpa memperhatikan dari bahasa mana asal kata itu. Ketentuan dalam pemberian nama takson, aturan penulisan binomial nomenklatur. Spesies terdiri dari 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan sifat spesifikasinya. Kata pertama harus diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. Dan nama ilmiah itu ditulis dengan huruf italik atau miring. Contohnya ada Cyprinus carpio. Itu harus di italik. Namun jika ditulis tangan, kata ilmiah ini harus digaris bawahi. Jadi makin sedikit persamaannya, makin jauh kekerabatannya.
Makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan ciri dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Maka makhluk hidup dimasukkan ke dalam suatu kelompok takson yang disebut spesies atau jenis. Contohnya ada spesies kucing, yaitu Felis domestica, spesies harimau, itu Felis trigis. Selanjutnya penulisan nama pencipta atau autor. Pencipta adalah nama orang yang pertama mempublikasikan nama ilmiah suatu organisme. Nama autor dapat ditulis di belakang nama takson tingkat jenis tanpa dibumbui tanda apapun di antaranya. Contohnya ada Cancerpagurus linnaeus. Linnaeus itu nama penciptanya ditaruh di belakang. Apabila nama takson tingkat genus dari suatu organisme yang telah ditentukan kemudian dirubah ke nama lain, maka nama autor diletakkan di dalam tanda kurung. Contohnya ada Taenia diminuta Rudolphi. Rudolphi itu nama autornya. Ditulis menjadi Hymenolapis diminuta dalam kurung Rudolphi. Nama autor dapat disingkat, misalnya Cancerpagurus linnaeus menjadi Cancerpagurus lin atau Cancerpagurus L. Baik, demikian penjelasan materi saya mengenai keanekaragaman makhluk hidup dan klasifikasi sederhananya. Dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa keanekaragaman makhluk hidup merupakan variasi makhluk hidup pada tingkat ekosistem, jenis, dan gen. Keanekaragaman tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan letak geografis suatu wilayah. Untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup, dilakukan juga klasifikasi berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaat bagi kehidupan, sehingga manusia perlu menjaga dan melestarikan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.